Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Pustaka semua. Semoga Sobat Pustaka selalu dalam keadaan sehat dan bahagia meski di tengah pandemi. Ya, untuk kali ini program LDR Literasi di Rumah akan menyambangi salah satu perpustakaan masyarakat yang ada di Cokrobedok, Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Nah, di belakang ini sudah ada perpustakaan Pustaka Keliling Adil. Nanti kita akan bincang-bincang santai dengan pengelolanya, dengan yang empunya, itu Pak Sidik Pratomo. Nanti kita langsung saja masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Sobat Pustaka, ini kita sudah sampai di lokasi Pustaka Keliling Adil. Nah, di samping saya sudah ada beliaunya Bapak Sidik Pratomo selaku pengampu atau empunya yang punya Pustaka Keliling Adil ini. Nah, nanti kita akan bincang santai, ngopi, ngobrol pintar, ngobrol santai bareng beliau seputar kegiatan yang ada di Pustaka Keliling Adil ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu Bapak Sidik Pratomo. Beliau sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua TBM Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sleman. Betul Pak Sidik? Ya. Betul Mas Arif. Dan semoga akan naik tahta ya, menjadi Ketua FTBM DIY. Saya doakan. berat. Enggak berat kok ya. Masih berat cintanya Dilan katanya. Oke. Nggih, gini Mas Sidik ya, kita ngobrol santai dulu nggih. Bisa jenengan jelaskan awal mula atau sejarah berdirinya Pustaka Keliling Adil yang berada di Cokrobedok ini. Ya, gini Mas Arif, dari namanya saja ya, Pustaka Keliling Adil, maka perpustakaan ini awalnya berdiri karena kebiasaan kami yaitu meminjamkan buku secara berkeliling, makanya namanya Pustaka Keliling Adil. Dan itu kami lakukan di wilayah Cokrobedok ini mulai tahun 2009. Sudah cukup lama berarti. Sudah cukup lama, alhamdulillah, bertahan sampai saat ini. Nah, kelilingnya itu dari satu masjid ke masjid lain melalui kegiatan TPA di tempat tersebut yang dilakukan seminggu 2 kali, tiap hari Rabu sama hari Sabtu, seperti itu. Dan itu rutin kita lakukan. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di Pustaka Keliling Adil ini selain meminjamkan buku apa saja nggih Pak Sidik kira-kira? Kebetulan tempat kami ini selain taman bacaan masyarakat juga sebagai pusat kegiatan masyarakat, terutama ibu-ibu. Di sini tiap Sabtu sore kegiatan dasawisma, arisan ibu-ibu, dan sering tempat kami ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sosial begitu. Selain ibu-ibu, pemuda juga? Pemuda juga sering. Pernah kita mengadakan kegiatan IT ya, yang sederhana seperti Photoshop, Corel Draw seperti itu. Tapi karena pandemi ini kegiatan itu terpaksa berhenti gitu. Nah, bicara pandemi, bagaimana kegiatan di Pustaka Keliling Adil ataupun kiat-kiat dalam menghadapi pandemi sekarang ini? Mungkin hampir sama di tempat-tempat yang lain ya, karena kegiatan pandemi ini juga ada korelasinya dengan kegiatan belajar anak-anak juga, yang dimana mereka belajar secara daring. Otomatis mereka terlibat dalam penggunaan HP. Handphone begitu ya, smartphone. Dan itu sangat berpengaruh sekali ke kebiasaan anak-anak begitu. Nah, saat ini juga di tempat kami peminjaman buku hampir 75% menurun. Nah, karena anak-anak juga sering menggunakan smartphone untuk belajar, kemudian terpancing untuk kegiatan-kegiatan misalnya game yang lainnya, yang itu akan menguras waktu anak-anak tersebut ya. Mereka kemudian menjadi malas minjam buku seperti itu. Nah, kemudian salah satu trik yang kami lakukan adalah yaitu mencoba memberikan peminjaman secara door to door begitu, door to door.
kami bekerjasama dengan beberapa pengasuh TPA tempat kami titipkan buku. Jadi kita tidak berkeliling, tapi kita kerjasama dengan salah satu pengelola TPA begitu. Jadi anak-anak yang belajar TPA itu kita berikan kesempatan untuk meminjam buku di tempat tersebut gitu. Kemudian respon dari masyarakat sekitar tentang keberadaan Pustaka Keliling Adil ini itu seperti apa? Responnya ya macam-macam. Ada yang senang karena mereka merasa dibantu secara kebutuhan informasinya semakin lebih dekat. Kemudian juga untuk majelis taklim tempat kami juga merasa terbantu juga begitu. Dan sebagian juga ada yang skeptis dan dia nggak peduli. Ada juga yang itu tergantung ke minat baca masing-masing. Tapi yang pastinya kan respon positif lebih banyak. Jelas lebih banyak. Contohnya di SD Muhammadiyah, di TK itu mereka sangat terbantu. Mereka sering belajar bersama di tempat kami. Kemudian salah satunya yaitu memanfaatkan buku-buku kami sebagai referensi belajar anak-anak mereka gitu. Kemudian ini mohon maaf banget ya Pak Sidik ya, berkaitan dengan hubungan antara perpustakaan yang ada di sini dengan pemerintah desa itu seperti apa? Dukungannya penuh atau setengah-setengah itu? Kalau kami dengan perangkat desa dari kelurahan, duku, RT, RW, dukungannya masih setengah-setengah begitu, setengah-setengah. Mereka ya mungkin belum menganggap penting keberadaan kami. Tetapi ya kalau mereka diundang ya mereka mau hadir begitu. Tapi secara finansial, dukungan secara materi mereka belum maksimal membantu kami. Intinya mungkin nanti kita lebih banyak koordinasi dengan pemerintah desa di Sidoarjo ini. Yang pastinya untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman mendukung penuh untuk kegiatan yang ada di Pustaka Keliling Adil ini. Selain itu juga dari Dinas Pendidikan pastinya tentu ya, karena langsung diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah, sejarah perjalanan Pustaka Keliling Adil ini tentunya banyak prestasi yang sudah didapatkan. Nah, mungkin langsung nanti Pak Sidik ya bisa menjelaskan prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih dari berdiri tahun 2009 sampai sekarang ini tahun 2021. Oke, monggo Pak Sidik bisa dijelaskan untuk prestasinya. Kalau bicara prestasi kok kayaknya lomba-lomba kan banyak yang diikuti. Kayaknya kok sombong banget begitu ya. Sombong untuk kebaikan tuh nggak apa-apa nih. Ya alhamdulillah di tahun 2014 kami mendapatkan penghargaan Pustaka Bakti Tama dari BPAD Provinsi DIY gitu sebagai penggiat literasi begitu. Kemudian tahun 2016 juara Harapan 1 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman. Lomba perpustakaan masyarakat yang diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian tahun 2017 setelahnya alhamdulillah menjadi juara 1 perusahaan masyarakat terbaik se-Kabupaten Sleman. Cuma itu saja prestasi kami. Kalau prestasi secara fisik memang betul, tapi yang pastinya mungkin dari masyarakat sangat terasa dibantu itu Pak Sidik. Ya jelas. Kemudian pastinya selain prestasi banyak kendala yang dihadapi dalam perjalanan, mungkin dari segi pastinya ini penting anggaran. Nah, bagaimana kiat-kiat Pak Sidik karena selama ini beliaunya swadaya dari kantong pribadi. Selama ini untuk pengelolaan, kemudian bagaimana menambah koleksi buku seperti itu dan perawatannya ya kami tidak jauh-jauh dari buku juga begitu, tidak jauh dari buku juga. Selama ini kami juga berkegiatan berjualan buku-buku bekas Mas Arif. Jadi kita nyari buku-buku di loakan, di pemulung seperti itu yang kira-kira masih layak baca. Kemudian kita jual, sebagian uangnya kita untuk
kegiatan di perusahaan kami, sebagian juga untuk membeli tambahan-tambahan koleksi seperti ini. Dan ini sudah berlangsung lama sekali, dan alhamdulillah kami tidak merasa kekurangan begitu untuk pendanaan perpustakaan ini. Tapi selain dari swadaya, ada nggak bantuan dari luar untuk mungkin operasional ataupun pengadaan koleksi yang ada di Pustaka Keliling Adil ini? Banyak Mas Arif. Kalau dari instansi pemerintah kami pernah mendapatkan bantuan 1000 buku dari Perpustakaan Nasional. Kemudian secara berkala juga kami mendapatkan bimbingan materi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga Dinas Pendidikan, dan kami juga mendapatkan bantuan buku juga dari instansi tersebut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga dari Dinas Pendidikan, dan itu sifatnya ya berkala, tapi karena pandemi ini anggaran tersebut kayaknya dihilangkan begitu juga. Kemudian juga dari donasi masyarakat yang simpati dengan kegiatan kami, mereka juga membagikan donatur dari masyarakat seperti itu. Dan ada satu kejadian yang unik Mas Arif. Gimana? Ada salah satu donatur dari Jakarta kita nggak kenal. Mereka kenal kita itu setelah 2 tahun. Lewat kita berkegiatan. Jadi beliau itu pernah melihat kami berkeliling di Malioboro. Kemudian pakai apa? Pakai motor Roda 3 itu. Kemudian beliau itu mencatat nomor HP yang di motor keliling tersebut. Nah, setelah 2 tahun setelah 2 tahun beliau menghubungi kami, kemudian mengajak kita ketemuan di Jakarta. Bayangkan, kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba dapat telepon, Mas mau nggak ke Jakarta? Saya berikan tiket pulang pergi gitu. Ya sudah, karena merasa penasaran dan juga kok bisa gitu. Kita ketemu di Jakarta itu. Ketemu di stasiun. Jemput langsung. Enggak, kita ngobrol di stasiun. Dari Gambir itu kita ketemu di sebuah warung makan di sana. Kita ngobrol, dan dari pertemuan tersebut ternyata beliau itu orang yang mengikuti kegiatan kami lewat media sosial. Nah, itu pentingnya media sosial itu. Dan ternyata setelah itu mereka memberikan donasi yang tidak sedikit bagi kami. Ya alhamdulillah begitu ya. Itu salah satu kejutan-kejutan yang membangkitkan semangat kami seperti itu. Walaupun kita tidak mengharapkan penghargaan dari masyarakat, tapi ya kalau ada masyarakat memberi penghargaan, ya kami sangat-sangat terbantu sekali begitu. Itu tahun berapa itu kira-kira Pak Sidik? Tahun 2017 Mas Arif. Oh, masih baru hitungannya. Masih baru. Beliau kenal melihat kegiatan kami 2015. Bayangkan, 2017 baru tergerak untuk pertemuan kami gitu. Gini, terus kemudian ini Pak Sidik saya mau tanya, berkaitan dengan sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat di Kabupaten Sleman, melihat perkembangan teman-teman TBM yang lain itu seperti apa? Karena saya sendiri kan dari jenengan sudah mendapatkan banyak data, tapi kelihatannya yang aktif cuma itu saja gitu kan. Mungkin nanti dari Pak Sidik bisa menjelaskan kiat atau memberikan semangat buat teman-teman yang mau membuat sebuah taman baca atau yang sudah berdiri tapi kok masih standar untuk kegiatannya. Nah, itu salah satu kendala kami gitu Mas Arif, ketika seseorang itu mendirikan taman bacaan tidak berdasarkan kerangkat dari hati sendiri begitu ya. Tapi mereka mendirikan taman bacaan berdasarkan mungkin karena bantuan, mungkin cuma karena ikut-ikutan gitu. Beda hasilnya begitu, beda hasilnya. Dan saya tidak menutupi bahwa di tahun 2020 yang masa pandemi ini banyak sekali teman-teman saya yang terpaksa tutup tahun bacaannya. Tutup iya, banyak sekali seperti itu. Yang awalnya mereka besar, megah begitu, tiba-tiba tutup begitu saja. Dan itu menjadi tantangan bagi kami selaku ketua forum, dan cukup sedih juga ketika banyak buku-buku hasil koleksinya itu kemudian cuma dibagi-bagikan ke masyarakat begitu. Sayang sekali seperti itu. Nah, ini salah satu kendala bagi kami, yaitu ketika mendirikan taman bacaan tidak karena cinta membacanya, tapi karena ikut-ikutan, karena ada program bantuan seperti itu. Dadakan itu ya. Dadakan, kaget jadi seperti itu.
Nah, bagaimana memulai bagaimana supaya taman bacaan itu tetap langgeng, itu diawali dari diri sendiri. Senanglah membaca gitu. Kalau senang membaca, kemudian bagikan kesenangan itu ke orang lain agar mereka juga ikut merasakan manfaatnya membaca itu. Okay. Dan itu kami alami sendiri seperti itu. Oke. Itu tadi penjelasan dari Pak Sidik. Ini masih banyak pertanyaan ya. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman tentunya masih banyak kekurangan. Nah, mungkin dari Pak Sidik punya harapan-harapan untuk bisa disampaikan kepada kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan juga untuk Dinas Pendidikan selaku istilahnya yang mengampu TBM di wilayah Kabupaten Sleman. Ya, bagi kami pengelola TBM, Taman Bacaan Masyarakat ini, kami berharap bahwa Dinas Perpustakaan ataupun Dinas Pendidikan itu tetap menjadi mitra kami. Ya, paling tidak apa yang kami lakukan selama ini juga membantu program mereka, yaitu bersama-sama bahasa keren mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Walaupun tanpa kami pun mereka mungkin tetap berjuang, tetapi karena kami menjadi sebuah mitra, ayo kita kerjasama bersama-sama. Ya, paling tidak motivasi, bantuan material, spiritual juga kami harapkan, juga bimbingannya, karena tanpa mereka pun kami nanti kesepian begitu, kesepian kayak berjalan sendiri begitu, tanpa ada teman yang bisa diajak bekerja sama seperti itu. Tetaplah kami diajak bekerja sama, berkomunikasi. Ayo kita bergerak bersama begitu, Mas Arif. Sebenarnya bukan Pak Sidik yang membutuhkan dinas kami atau Dinas Pendidikan, tapi tentunya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pendidikan yang sangat membutuhkan beliau-beliau ini yang langsung terjun di masyarakat. Kalaupun tidak ada mereka-mereka yang di bawah, pastinya kita tidak bisa bergerak secara aktif. Nah, kemudian Pak Sidik ini yang mungkin yang terakhir, adakah tips buat teman-teman, buat masyarakat agar tetap semangat membaca di tengah pandemi sekarang ini? Buat teman-teman pengelola Taman Bacaan Masyarakat, saya sarankan ayo kita berjejaring, mencari mitra yang banyak, supaya apa? Supaya ada ide-ide atau inovasi-inovasi yang bisa kita serap dari mereka, sehingga dengan berjejaring itu kita merasa tidak sendirian, ya. Kita tetap bisa berjuang bersama-sama begitu. Tapi kalau kita sendirian, maka kita akan mudah lelah, Mas Arif, mudah capek begitu. Tapi kalau kita mencari mitra sebanyak-banyaknya, bekerja sama sebanyak-banyaknya, insya Allah semangat kita akan tetap terjaga begitu. Ya, jangan lupa kegiatannya yang di Dengung itu apa, Pak? Oh iya, Pustaka Ningratan. Pustaka Ningratan. Pustaka di jalanan. Nah, Ratan tuh jalanan. Jalanan. Oke. Kita sementara mungkin masih vakum karena pandemi, belum boleh. Ya. Tapi tentunya setelah pandemi berakhir dan kita doakan cepat berakhir, kegiatan Pustaka Ningratan di Dengung, komplek lapangan Dengung akan segera diaktifkan kembali. Mungkin itu saja dari kami. Tetap semangat di Pak Sidik ya. Semangat Mas Arif, tetap kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman tetap mendukung kegiatan teman-teman taman baca di wilayah Kabupaten Sleman, dan mohon maaf karena masa pandemi ini belum ada kegiatan yang istilahnya langsung untuk memberikan semangat seperti lomba-lomba perpustakaan, dan tentunya mungkin nanti tahun 2022 sudah diadakan kembali. Demikian bincang singkat kita bersama Pak Sidik selaku pengampu Pustaka Keliling Adil. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan. Salam literasi. Salam literasi. Ayo baca, ayo berkarya.